Mbah Surti, seorang nenek tua yang tinggal di tepi hutan, sudah lama menjalani kehidupan yang penuh kesederhanaan. Setiap hari, ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan dedaunan, yang ia jual di pasar desa. Meskipun hidupnya tidak mewah, ia merasa cukup karena bisa memenuhi kebutuhan dasar dan hidup dengan tenang. Ia tinggal sendirian di rumah kayu yang sudah usang, setelah suaminya meninggal bertahun-tahun lalu. Namun, segala sesuatu berubah pada suatu pagi yang biasa. Saat Mbah Surti berjalan menyusuri jalan setapak di hutan, matanya tertumbuk pada sesuatu yang berkilauan di bawah tumpukan dedaunan. Penasaran, ia menyibakkan daun-daun kering itu dengan hati-hati. Betapa terkejutnya ia saat melihat sebuah batang logam besar yang berkilau keemasan. Dengan hati-hati, Mbah Surti menggali tanah di sekitarnya dan berhasil mengeluarkan logam tersebut. Itu adalah emas batangan, besar dan berat, lebih banyak dari apa yang pernah ia bayangkan. Jantungnya berdegup kencang. Emas. Ia belum pernah melihat emas sebesar ini, apalagi menemukannya begitu saja di hutan. Namun, setelah rasa takjub itu berlalu, kebingungan muncul. Apa yang harus ia lakukan dengan emas ini? Ia tahu bahwa emas ini bisa mengubah hidupnya, tetapi ia juga sadar bahwa harta seperti itu bisa membawa masalah. Jika ia membawanya pulang, bagaimana jika ada yang mencari dan menuduhnya mencuri? Jika ia melaporkannya, apakah ada kemungkinan emas itu sebenarnya milik seseorang? Dengan perasaan ragu, Mbah Surti memutuskan untuk membawa emas itu pulang. Ia membungkusnya dengan selendangnya dan memasukkannya ke dalam keranjang kayu yang ia bawa. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena beban emas itu, tetapi karena beban pikirannya. Sesampainya di rumah, Mbah Surti meletakkan emas itu di bawah ranjang kayu, di tempat yang ia kira aman. Malam itu, ia terjaga sepanjang malam. Pikirannya terus berputar, bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Jika ia melaporkannya kepada pihak berwenang, apakah ia akan dianggap pencuri? Jika ia menyimpannya, bagaimana jika ada yang mencari dan mengetahui emas itu hilang? Keesokan harinya, Mbah Surti merasa semakin gelisah. Ia tidak bisa lagi menjalani hari-harinya dengan tenang. Setiap kali mendengar suara langkah kaki di jalan setapak, ia terkejut, khawatir itu adalah orang yang mencari emas itu. Ia mulai berpikir untuk mencari saran dari orang lain. Di pasar, ia bertemu dengan Bu Ratmi, seorang penjual sayur yang sudah lama ia kenal. Setelah berbasa-basi sejenak, Mbah Surti bertanya dengan hati-hati, "Bu Ratmi, kalau seseorang menemukan sesuatu yang sangat berharga, tapi tidak tahu siapa pemiliknya, sebaiknya bagaimana?" Bu Ratmi berpikir sejenak, lalu menjawab, "Kalau barang itu punya orang lain dan bisa dikembalikan, ya lebih baik dikembalikan. Tapi kalau nggak tahu siapa pemiliknya, mungkin lebih baik lapor ke kepala desa, biar diputuskan bersama." Jawaban itu membuat Mbah Surti semakin bingung. Ia takut jika melapor, ia akan kehilangan emas itu. Namun, ia juga takut jika menyimpannya, orang lain akan mencari dan menuduhnya. Setelah beberapa hari, Mbah Surti memutuskan untuk menemui kepala desa. Ia tidak langsung mengungkapkan temuan emas itu, tetapi bertanya, "Pak Lurah, kalau ada orang yang menemukan barang berharga di hutan, bagaimana sebaiknya?" Pak Lurah menatapnya dengan cermat. "Barang berharga apa, Mbah?" Mbah Surti merasa semakin cemas. "Ya, kalau ada emas atau barang berharga lainnya," jawabnya pelan. Kepala desa terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau memang emas, Mbah, itu bukan perkara kecil. Harus dilaporkan ke pihak berwenang. Kalau tidak, bisa jadi masalah besar." Mbah Surti merasa semakin ragu. Namun, setelah berpikir panjang, ia akhirnya mengungkapkan bahwa ia menemukan emas batangan di hutan. Kepala desa mendengarkan dengan hati-hati dan menyarankan agar Mbah Surti membawa emas itu ke pihak berwenang. Beberapa hari kemudian, tim dari kota datang untuk menyelidiki temuan tersebut. Mereka memastikan bahwa emas itu adalah bagian dari peninggalan kuno yang hilang. Pemerintah memutuskan untuk membawa emas itu ke museum sebagai bagian dari warisan budaya. Sebagai penemu, Mbah Surti diberikan penghargaan dalam bentuk sejumlah uang. Mbah Surti merasa kecewa karena tidak bisa memiliki emas itu, namun ia juga merasa lega. Dengan uang yang diterimanya,
ia bisa hidup lebih nyaman tanpa perlu khawatir tentang masa depannya. Ia menyadari bahwa harta bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah hidup yang tenang, tanpa beban dan tanpa rasa takut. Meski emas itu bukan miliknya, Mbah Surti merasa puas. Ia tidak hanya mendapatkan penghargaan dari pemerintah, tetapi juga merasakan kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Kini, ia bisa tidur dengan tenang, tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar.